Kamu tahu rasanya saat bangun tidur dan mencoba fokus pada harimu, tapi tiba-tiba bayangannya muncul lagi di kepalamu. Kamu bahkan tidak tahu kenapa. Dia bahkan tidak bicara padamu lagi. Kadang dia sudah menghilang sejak lama, tapi dia masih ada di sana, seolah dia tinggal di sudut pikiranmu. Rasanya ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ikatan tak terlihat yang masih berdenyut meski tanpa pesan, telepon, atau kehadirannya. Lalu muncul pikiran itu. Apakah ini hanya nostalgia? Atau dia merasakannya juga? Apakah semesta mencoba menunjukkan sesuatu padaku? Dan yang paling penting, kenapa aku tidak bisa melupakannya begitu saja? Dengar, jika kamu mengalami ini, tarik napas dalam-dalam. Kamu tidak gila. Ada penjelasannya untuk ini, dan ada cara untuk mengubah permainannya. Apa yang kamu rasakan bisa jadi campuran koneksi energi, pola emosional, dan mungkin bahkan manifestasi bawah sadar. Hal terpenting sekarang adalah memahami apa arti semua ini sebenarnya, dan bagaimana mengubah perasaan itu menjadi kejelasan dan kekuatan bagimu. Hari ini, kita akan membicarakan semua ini berdasarkan apa yang dikatakan Carl Jung tentang energi, fokus, dan getaran, tapi dengan cara sederhana dan langsung yang benar-benar membantumu. Tidak ada pembicaraan rumit. Saatnya memahami apa yang sebenarnya coba ditunjukkan oleh pria di pikiranmu itu. Dan yang lebih penting, apa artinya tentang dirimu. Jika kamu sudah merasa video ini ditujukan untukmu, berikan tanda suka dan berlangganan. Itu sangat membantuku terus membuat konten seperti ini. Sekarang, mari kita selami. Realitas dari apa yang kamu rasakan, karena ada hal-hal yang kita rasakan, tapi tidak bisa kita jelaskan. Kamu mencoba menyibukkan pikiran, mengalihkan perhatian, pergi keluar, bicara dengan orang lain, tapi dia kembali. Dan tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu, atau berapa kali kamu mencoba melupakannya, perasaannya sama, seolah ada benang tak terlihat yang menarik pikiranmu ke arahnya. Tapi dengar, ini bukan sekedar nostalgia, dan itu tidak selalu berarti dia cinta sejatimu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah masalah fokus di mana kamu menaruh perhatianmu. Di situ, kamu menaruh energimu. Dan menurut Carl Jung, itu adalah dasar bagaimana kita menciptakan realitas kita. Jadi jika kamu memikirkan dia sepanjang waktu, bahkan jika dia tidak ada, itu seperti kamu memberi makan koneksi ke energinya. Bukan karena niat buruk, tapi karena kebiasaan, emosi, intensitas. Dan energi itu tidak netral. Ia bergetar, ia mencipta, ia menarik. Kadang kamu begitu memikirkan seseorang hingga kamu merasa dia juga memikirkanmu. Bahkan saat tidak ada tanda sama sekali. Dan itu bisa benar, karena saat dua orang berbagi momen intens, ada pertukaran energi yang mungkin berlanjut dalam keheningan. Tapi ini poin pentingnya. Apakah pikiran itu koneksi sejati? Atau hanya cerminan kekosongan batin yang belum kamu isi? Banyak orang menyalahartikan keterikatan emosional dengan intuisi. Mereka pikir perasaan intens adalah tanda takdir, tanda sesuatu yang dalam. Tapi tidak selalu begitu. Kadang itu hanya pikiranmu yang mencari keakraban, kenyamanan, pengulangan dari apa yang sudah diketahuinya, bahkan jika itu pernah menyakitkan. Itulah kenapa sangat penting untuk memahami apa sebenarnya yang membuatmu terikat pada pikiran itu. Karena tanpa kejelasan itu, kamu bisa terjebak dalam siklus yang tidak membawamu kemana-mana, hanya terus berputar di tempat emosional yang sama. Sebelum kita lanjut, bayangkan ini. Bagaimana jika kamu bisa mengirim hanya satu pesan yang mampu membangkitkan hasrat tak tertahankan dalam dirinya? Pesan yang membuatnya tidak bisa berhenti memikirkanmu seharian. Dalam buku elektronik eksklusifku, 90 pesan magnetis,
kamu akan menemukan cara menciptakan ketertarikan nyata dan koneksi mendalam tanpa bergantung pada permainan kecil melelahkan yang hanya menjauhkannya. Ingin mengubah percakapanmu dan membuatnya memikirkanmu tanpa henti? Maka klik tautan di kolom komentar dan mulailah sekarang. Apakah ini benar-benar tentang dia atau tentang apa yang dia wakili? Kadang yang menyakitkan bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan perasaan yang kamu miliki saat bersamanya. Dan pada titik itu, pikiranmu mencoba menghidupkannya kembali, seolah kamu bisa menciptakan ulang masa lalu melalui kekuatan pikiran. Tapi masa lalu tidak kembali, dan energi yang terus kamu investasikan pada seseorang yang sudah pergi lagi dan lagi adalah energi yang sama yang seharusnya kamu investasikan pada dirimu sendiri. Ada sesuatu yang hampir tidak pernah dikatakan orang, tapi ini mengubah segalanya. Memikirkan seseorang sepanjang waktu belum tentu tanda koneksi spiritual. Itu bisa jadi hanya pikiranmu yang mencoba mengulangi apa yang sudah diketahuinya. Karena otak menyukai hal yang familiar, bahkan jika yang familiar itu sedikit menyakitkan, ia lebih memilih mengulang apa yang dikenal daripada menghadapi kekosongan dari yang tidak diketahui. Dan inilah bagian yang menjebak banyak orang. Apakah kamu mencoba memanifestasikan pria ini kembali ke hidupmu? Atau kamu hanya menghidupkan kembali siklus emosional yang tidak pernah berakhir dengan benar? Ada perbedaan besar antara memanifestasikan dan bertahan. Memanifestasikan adalah tentang keringanan, niat sadar, dan kepercayaan. Tapi menghidupkan kembali siklus berarti terjebak dalam putaran emosional di mana nostalgia menjadi kekurangan dan keinginan berubah menjadi keterikatan. Carl Jung mengatakan bahwa pikiran kita memicu emosi kita, dan emosi itu menciptakan kimia dalam tubuh yang membuat kita kecanduan. Itu berarti kamu mungkin tanpa menyadarinya kecanduan sensasi yang disebabkan pria itu dalam dirimu. Bukan pada dirinya, tapi pada kimia emosional yang diasosiasikan pikiranmu dengannya. Itulah sebabnya, bahkan jika dia pergi, tubuhmu mendambakan perasaan itu lagi. Itulah sebabnya pikiran-pikiran itu bertahan, karena mereka mengaktifkan emosi yang tubuhmu pelajari untuk diinginkan. Cara terbaik untuk memutus siklus itu adalah bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Apa yang aku rasakan saat memikirkannya? Jika jawabannya adalah tekanan, kecemasan, takut kehilangan, atau kekosongan, maka itu bukan manifestasi. Itu pengulangan. Itu tubuhmu yang mencoba menghidupkan kembali sesuatu yang sudah berakhir hanya karena ia belum tahu cara merasa aman dalam sesuatu yang baru. Tapi saat kamu mulai merasa damai hanya dengan membayangkan sesuatu yang sehat, ringan, dan baru, maka kamu benar-benar mulai memanifestasikan, karena kamu berhenti mengulang apa yang pernah menyakitkan dan mulai menciptakan apa yang benar-benar ingin kamu alami. Semuanya dimulai dengan kejelasan emosional, dan kejelasan hanya datang saat kamu benar-benar memilih untuk mendengarkan dirimu sendiri. Hukum tarik-menarik yang sebenarnya. Saat kita bicara tentang hukum tarik-menarik, banyak orang membayangkan itu hanya tentang berpikir positif, membuat beberapa permintaan pada semesta, dan menunggu. Tapi kenyataannya, penarikan terjadi sepanjang waktu, bukan dengan apa yang kamu inginkan, tapi dengan apa yang kamu getarkan. Dan itulah rahasianya. Karena percuma menginginkan cinta yang ringan, jika jauh di lubuk hati kamu masih bergetar dengan kecemasan ingin dipilih. Tidak ada gunanya meminta hubungan yang tulus jika kamu bergetar dengan rasa tidak aman karena merasa tidak cukup. Hukum tarik-menarik bukan tentang memaksa realitas terjadi seperti keinginanmu. Ini tentang menyelaraskan dirimu dengan apa yang ingin kamu alami. Dan menyelaraskan berarti menjadi orang yang sudah siap menjalani cinta itu. Carl Jung banyak bicara tentang ini. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan.
kamu menarik siapa dirimu. Itu berarti kamu harus mulai merasakan sekarang apa yang ingin kamu jalani di masa depan. Dan itu butuh kehadiran, kesadaran, dan keputusan. Ingin tahu sesuatu yang kuat? Cobalah membayangkan hubungan di mana kamu merasa sepenuhnya aman, dihormati, dan bebas menjadi dirimu sendiri. Bayangkan hubungan itu sudah ada. Kamu tidak perlu memberinya nama atau wajah. Rasakan saja. Biarkan tubuhmu terbiasa dengan frekuensi emosional baru ini, karena tubuhmu perlu belajar cara merasakannya sebelum melihatnya. Dan saat kamu mulai bergetar dengan energi kepantasan, keringanan, dan cinta sejati yang baru itu, kamu menjadi magnetis. Seolah kamu menjadi magnet alami untuk segala sesuatu yang cocok dengan versi barumu ini. Dan kemudian, entah dia menyelaraskan dengan frekuensi itu, atau dia memberi ruang bagi seseorang baru yang lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Kebenarannya adalah, seringkali yang kita rindukan bukan orangnya, tapi cara kita ingin dicintai oleh mereka. Tapi begitu kamu memahami itu, kamu berhenti mencari pada orang lain dan mulai menciptakan dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu berfungsi dari tempat kesadaran, kehadiran, dan kejelasan, hukum tarik-menarik hanya merespons, bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu telah menjadi hal itu. Dia juga memikirkanmu. Disinilah banyak orang bertanya-tanya, tapi apakah dia memikirkanku juga? Dan dengar, pertanyaan itu sangat manusiawi, sangat nyata. Karena saat kita merasakan koneksi kuat, bahkan dalam diam, sepertinya ada sesuatu di sana, seolah orang lain merasakannya juga. Dan kadang itu benar, energi adalah jalan dua arah. Dan saat dua hati pernah bergetar hebat bersama, sesuatu bisa terus bergema untuk sementara waktu, bahkan tanpa kontak langsung. Kadang itu muncul dengan cara aneh. Kamu memimpikannya tiba-tiba, atau mendengar lagu yang sepertinya bicara langsung tentang kalian berdua, atau kamu merasakan kehadiran tiba-tiba seolah dia dekat meskipun dia jauh. Tanda-tanda ini bisa nyata, tapi bisa juga energimu mencari konfirmasi atas sesuatu yang belum selesai. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang kamu lakukan dengan itu? Karena mengetahui apakah dia memikirkanmu, tidak mengubah realitasmu saat ini. Itu tidak mengubah fakta bahwa dia tidak hadir, tidak mengirim pesan, tidak muncul. Jadi alih-alih mencoba memecahkan kode yang tak terlihat, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah mengubah pertanyaannya. Alih-alih, apakah dia memikirkanku? Cobalah, bagaimana perasaanku saat memikirkannya? Apakah itu mengangkatku atau menguras energiku? Karena semesta tidak merespons apa yang kamu harapkan. Ia merespons apa yang kamu getarkan. Dan saat kamu berhenti mengejar tanda dan mulai fokus pada kejelasan, semuanya bergeser. Jika memang jodoh, itu akan terungkap tanpa usaha keras. Jika tidak, itu akan menyingkir dari jalanmu. Apa yang benar-benar milikmu tidak pernah menuntutmu kehilangan diri sendiri demi mencoba memahami seseorang. Intuisi sejati terasa ringan, bukan putus asa. Koneksi nyata membawa kedamaian, bukan kecemasan. Saat kamu merasakan tekanan konstan untuk tahu, untuk mengerti, untuk mengonfirmasi, kamu mungkin lebih berada dalam ketakutan daripada dalam intuisi. Apa yang harus dilakukan dengan perasaan ini? Oke, jadi kamu sadar bahwa terus memikirkannya mungkin lebih berkaitan denganmu daripada dengannya. Sekarang, apa yang kamu lakukan dengan perasaan yang tak mau pergi itu? Memahaminya secara logika saja tidak cukup. Hati tidak punya tombol mati, tapi punya arah. Dan saat kamu memilih kemana mengirim energi itu, semuanya mulai berubah. Perasaan yang kamu miliki itu, entah nostalgia, rasa sakit, kebingungan,
atau bahkan hasrat adalah energi yang bergerak. Dan energi saat tidak disambut menjadi sumbatan, tapi saat kamu merangkul dan mengubahnya, itu menjadi kekuatan. Jadi, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah berhenti melawan apa yang kamu rasakan. Merasakan bukan kelemahan, itu bahan mentah. Bagaimana kamu menanganinya menentukan apakah itu menjebakmu atau membebaskanmu. Praktik sederhana tapi ampuh adalah menulis. Ambil secari kertas dan tulis semua yang ingin kamu katakan padanya, tanpa sensor, tanpa filter. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dilepaskan. Itu mengangkat beban dari tubuh dan menyuarakan apa yang tertahan di dalam. Kadang, kita perlu mendengar kata-kata kita sendiri untuk mengerti apa yang benar-benar kita rasakan. Hal lain yang sangat membantu adalah mengalihkan fokusmu. Alih-alih menghabiskan energi mencoba memahaminya, tanyakan pada dirimu, apa yang aku butuhkan sekarang? Apa yang kurang dariku? Apa yang aku proyeksikan pada ketidakhadiran ini? Dan saat itulah kamu mulai melakukan satu hal yang mengubah segalanya. Kembali pada dirimu sendiri, merawat energimu, ruangmu, cahayamu, mendengarkan dirimu lagi, melihat dirimu, mencintai dirimu. Karena semakin kamu menguatkan diri, semakin sedikit kamu membutuhkan orang lain untuk merasa utuh. Ada juga teknik visualisasi yang sangat membantu. Sebelum tidur, bayangkan dirimu menjalani babak luar biasa dalam hidupmu. Cinta diri yang tinggi, tawa yang mudah, orang-orang yang ringan di sekitarmu. Ciptakan adegan itu seolah sudah terjadi. Ini memprogram ulang getaranmu tanpa usaha, karena saat kamu merasa baik, kamu berhenti mencari mereka yang tidak membuatmu merasa baik. Perasaan itu tidak hilang dalam semalam, tapi saat kamu mengubah jalur alirannya, itu berhenti menyakitkan dan mulai membimbingmu menuju sesuatu yang lebih besar dari babak ini yang mungkin sudah berakhir. Juga ingat, tidak apa-apa mengalami hari yang berat. Ini bukan tentang memaksakan kepositifan. Ini tentang menghormati apa yang kamu rasakan sambil memilih untuk tidak terjebak di sana. Izinkan dirimu merasakan, tapi jangan izinkan dirimu hidup dari tempat itu sepanjang waktu. Seni seduksi sejati. Saat kamu mulai terhubung kembali dengan dirimu, sesuatu yang ajaib terjadi. Energimu bergeser, dan tanpa berusaha, kamu menjadi lebih menarik. Bukan dengan cara yang dipaksakan, bukan karena kamu mencoba merayu, tapi karena kamu memancarkan kepercayaan diri, kehadiran, kebenaran. Dan itulah yang benar-benar menarik pria sejati. Seduksi tidak ada hubungannya dengan mengejar, terlalu mengekspos diri, atau mencoba membuktikan nilaimu. Seduksi sejati terjadi dalam hal yang tak terlihat. Itu adalah wanita yang masuk ke ruangan dan tidak mengatakan apa-apa, dan semua orang merasakannya, karena dia tidak berusaha untuk diperhatikan. Dia sudah tahu siapa dirinya. Ingin saran sederhana? Pertama, lindungi energimu di atas segalanya. Tidak ada yang lebih cantik dari wanita yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Saat kamu memancarkan kepercayaan diri dari dalam, kamu otomatis menjadi magnetis. Kedua, hargai keheningan dan misteri. Misteri itu menarik. Saat kamu mengatakan segalanya, menunjukkan segalanya, mengejarnya, kamu menyerahkan kekuatanmu. Tapi saat kamu tetap terpusat tanpa kecemasan, kamu membiarkan orang lain penasaran, tertarik, terlibat, dan terakhir, tunjukkan kehadiran, bukan kekurangan. Kehadiranmu adalah perkenalanmu. Jika kamu muncul dengan ringan, humor yang baik, dan tanpa terburu-buru, itu tak tertahankan karena kebanyakan orang muncul memohon validasi.
tapi kamu tidak butuh itu. Dan jika kamu ingin tahu apakah dia benar-benar peduli padamu, perhatikan tindakannya. Pria yang tertarik akan menunjukkannya. Dia tidak akan membuatmu bingung, menghilang, atau mempermainkanmu. Dia akan mendekat. Dia akan ingin berada di dekatmu. Cinta sejati tidak butuh usaha keras. Itu pas. Dan jika tidak pas, itu karena sesuatu yang lebih baik akan datang. Saat kamu berhenti bersembunyi di balik ketakutan akan kehilangan, kamu akhirnya mulai terlihat apa adanya. Dan kemudian, tidak ada usaha keras, hanya magnetisme. Karena keaslian selalu lebih menarik daripada strategi apapun. Ini pilihanmu. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu pilihan. Pilihanmu. Karena saat kamu berhenti mengejar jawaban pada orang lain dan mulai benar-benar mendengarkan dirimu sendiri, kamu menyadari apa yang sebenarnya hilang bukanlah dia. Itu adalah kamu untuk dirimu sendiri. Itu adalah pandanganmu yang beralih ke dalam. Itu adalah cinta dirimu yang menunggu untuk dibangunkan lagi. Dan tidak ada yang lebih kuat, lebih menggoda, atau magnetis daripada wanita yang memilih dirinya sendiri. Yang tahu apa yang dia rasakan, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Yang mengakui koneksi, tapi tidak kehilangan dirinya di dalamnya. Yang bisa mencintai dengan dalam, tapi tidak pernah berhenti mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Wanita itu tidak memohon perhatian, dia menariknya. Dia tidak menunggu untuk dipilih, dia memilih. Dia tidak menunggu untuk diperhatikan, dia bersinar. Saat kamu memilih dirimu sendiri, semuanya mulai selaras. Orang-orang yang tidak berada di frekuensimu secara alami menyingkir dari jalanmu. Situasi yang dulunya terasa berat mulai kehilangan cengkeramannya. Dan perlahan, beban masa lalu menjadi lebih ringan, karena sekarang sesuatu yang lebih kuat membimbingmu. Kehadiranmu, kesadaranmu, keputusanmu untuk menjalani sesuatu yang baru. Dan kamu tidak butuh jaminan eksternal untuk percaya cinta yang tepat akan datang. Kamu hanya perlu memilih untuk tidak meninggalkan dirimu sendiri. Setiap kali kamu menghormati perasaanmu, merangkul dirimu di saat-saat sulit, dan memilih untuk melangkah maju dengan ringan, kamu memberi ruang untuk apa yang nyata. Dan jika pria yang masih tertinggal di pikiranmu itu adalah bagian dari jalanmu, dia akan kembali. Tapi bukan karena kamu menunggu, karena kamu melangkah maju dengan begitu banyak kebenaran, sehingga semesta menyelaraskan pertemuan itu. Dan jika bukan dia, itu akan menjadi seseorang yang benar-benar melihatmu. Seseorang dalam irama yang sama, energi yang sama, tingkat pengabdian yang sama yang pantas kamu dapatkan. Pada akhirnya, ini bukan tentang dia, ini tentang kamu. Saat kamu memilih dirimu sendiri, semuanya berubah. Saat kamu menghormati dirimu sendiri, semuanya bertransformasi. Saat kamu memutuskan kamu pantas mendapatkan cahaya nyata dan cinta yang dalam, semesta bergerak untuk memberikannya padamu. Karena keajaibannya bukan pada mengendalikan orang lain, itu ada pada menjadi begitu utuh dalam dirimu sendiri, sehingga hanya apa yang selaras dengan keutuhan itu yang bisa mendekat. Dan itu adalah kebebasan sejati. Tidak membutuhkan siapapun untuk bahagia, tapi terbuka untuk membagi kebahagiaan itu dengan seseorang yang benar-benar pantas.